sistem secara online dan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh baik itu RPM maupun dari sistem Diknas, ya. Kita bagi kurikulumnya buka mereka ataupun secara offline. Nah offline ini yang kadang-kadang kita berikan mereka tugas dari WA masing-masing kelas. Itu yang kemarin kita buat itu. Luring dan luring. Ya. Nah, jadi mereka kirim anak ibu-ibu wali kelas dan guru mata pelajaran buat mereka punya perangkat atau soal, mereka kasih di siswa yang punya HP. Nah itu tinggal mereka buka secara berkelompok atau pribadi mereka kerjakan. Terus secara manual. Secara manual itu ada tugas yang disediakan di sekolah, ambil buku di sini, dibagi satu buku itu mungkin 2-3 orang, begitu materinya, catatkan nama, mereka bawa pulang. Bukunya dari perusahaan mereka bawa pulang. Setelah itu mereka kumpul tugas atau materi. Kumpulnya itu tadi saya bilang ada yang secara online mereka bisa daring langsung, ada yang secara offline juga lihat tadi guru-guru yang punya WA, ada kan ada guru kelas mereka. Nah jadi ada yang FB secara umum itu mereka terima atau secara manual. Jadi pegawai standby di sini, tapi dia secara shift. Hari ini siapa? Hari ini siapa? Yang tidak shift itu jaga paslon dan penjaga sekolah, standby terus di sini. Jadi kalau saya mungkin pagi tidak sempat, sore saya datang. Penjaga sekolah juga sama. Bapak tadi ada yang masuk kan? Ya. Jadi kita buka 2 gerbang, 2 jendela di situ ada Bapak ada dos 2 di situ, kiri dan kanan. Itu untuk mereka kasih masuk ke jendela. Ini dikunci semua, tapi mereka kasih masuk ke jendela itu. Tinggal nanti hari Jumat, hari Rabu dan Kamis, guru-guru berdasarkan informasi dari kepala sekolah ataupun dari penjaga sekolah, ada tugas yang masuk. Tolong ambil. Jadi guru-guru yang datang hari Rabu dan hari Sabtu. Saat kemarin pandemi itu. Ini juga kita terus seperti itu. Jadi mereka sudah tahu, oh ini anak yang masuk. Nah, jadi ketika saya perintah mereka, semaksimal mungkin siswa itu harus memperlayani dalam hal pembelajaran tugas segala macam. Jadi kalau tidak tugas, semacam kayak ada 4 atau 5 kali mereka tidak kumpul tugas, ini si A tidak kumpul tugas, itu temuan. Temuan kita itu langsung dicek ke wali kelasnya. Tak rumahnya di mana, BP segera menyusul ke rumahnya. Jadi kami ada dana untuk BP untuk home visit yang dari mulai awal. Jadi mereka tinggal home visit, mereka punya buku kunjungan visit itu tanda tangan, ada tugas-tugas yang bapak ibu punya anak nggak kirim, dan mereka kembali. Nah jadi berikutnya nanti kalau mereka mungkin sudah merasa bersalah karena tidak kumpul, di seputaran ini kan ada guru-guru yang tinggal. Nah, jadi mereka antar ke situ. Lagi ke sekolah mereka antar guru-guru. Nanti guru-guru telepon pada kita. Si A, si B, si C ada kumpul tugas di sini. Nah, saya bilang ya jemput sudah. Itu soal. Nah, itu yang kita lakukan selama ini dan juga mungkin masih seperti kemarin. Kalau metode KBM yang dipakai luring dan luring itu lebih banyak ke mana kemarin di sekolah ini? Kemarin kebanyakan pakai luringnya ya. Nah, untuk yang baru sudah ada instruksi dari pengawas binaan bahwa kita mungkin KBM hanya 4 jam saja di sini, tapi pola pembelajaran ini saya kemas. Kemarin saya sudah baca sebuah artikel juga dan kami sudah pahami juga, sudah sampaikan dari awal. Nanti mereka bikin bersifat project. Project ini satu project itu bisa 3-4 mata pelajaran. Misalnya project tentang tenun ikat. Tenun ikat ini termasuk di dalamnya mungkin hal bersifat PKM, ya. Kemudian termasuk seni budaya, termasuk akses geografi, dan juga termasuk mungkin agama di situ. Nah itu dibuat secara tim, divideokan ya mereka. Jadi satu project itu bisa 3 guru 4 guru yang buat. Nah, kemudian mereka sampaikan secara kelompok pada kita, sehingga mudah mereka bertanya pada orang tua sekitar mereka. Tujuannya seperti itu. Kalau memang referensi kurang, maka tinggal kontak pada wali kelasnya untuk ambil buku karena pegawai ada di sini. Pinjam buku ini, saya kasih. Dan jangan dibatasi, nggak boleh dibatasi, itu bukunya siswa. Sama sekali. Sehingga mereka jalan. Nah, 4 jam yang kita gunakan itu, masing-masing guru yang pelajaran itu hanya memberikan waktu melakukan bukan teori, tapi aspek yang mau dinilai.
Oh, dari saya geografi mau nilai ini saya punya aspek. Itu dijelaskan pada mereka. Jadi tidak semua siswa masuk. Tapi gurunya itu masuk semua. Jadi secara bergantian. Karena berpengaruh ke rombel nanti. Iya, ke rombel. Begitu. Yang pertama juga kita menghindari tumpukan massa gitu. Iya. Semaksimal mungkin kapasitas 50% dari jumlah siswa lah. Nah, makanya ada ruang-ruang yang saya segel nggak boleh mereka masuk. Tujuannya untuk bisa memudahkan kami monitoring. Sehingga peserta juga gampang, begitu masuk langsung cuci tangan, tembak dengan termometer graf, boleh silakan masuk. Begitu. Dan ini sudah dikonsepkan kawan. Mungkin juga mata pelajaran semacam PKW ya, kewirausahaan. Itu kan bisa bahasa Inggris, bisa TIK juga. Nah, bisa dia melakukan kegiatan apapun satu, misalnya penanaman, gitu kan. Penanaman tomat kan ada banyak sini agriculture, tomat itu sebagai sumber income itu divideokan dari TIK aplikasinya, kemudian dia jelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris, memudahkan dia sekali untuk bahasa Inggris. Nggak perlu jatuh bangun, nggak perlu harus fasih. Pendekatannya pendekatan praktek sih. Iya, ini semuanya mengarah ke sana, semuanya ke sana. Arahnya seperti itu semua. Nah, sehingga tadi saya bilang mungkin seminimal mungkin untuk face to face-nya sangat dibatasi sekali. Nah, jadi saya sudah siapkan untuk Bapak dan Ibu guru punya angket penilaian terhadap mereka saat mereka kunjungan itu. Jadi kita yang kejar siswa door to door itu. Karena mereka diberikan pulsa oleh dana bos juga, guru juga diberikan pulsa untuk dana bos. Hasil kerjanya itu kita peroleh dalam hard copy yang dilaporkan atau soft copy yang kita berikan sama-sama sebagai bentuk hasil pembelajaran mereka. Nah, menjawab itu makanya kemarin waktu dapat orang tua kami sudah sepakat siswa-siswa yang mengalami kekurangan pengumpulan nilai, ya kita pending raportnya, kita sampaikan pada orang tua mereka. Jadi anak ibu sekian materi belum selesai. Kalau mau ambil, bawa tugasnya masuk dulu baru kami kasih. Tapi secara internal kami sudah melakukan pendekatan untuk Dewan Guru menetapkan ini nilai mereka sesuai KKM. Tapi kalau yang sudah bagus ya kenapa harus KKM sudah lewat. Itu kira-kira berapa persen itu? 100% semua. Yang tidak ini kumpul. Iya, tidak kumpul. Yang tidak kumpul ini mencapai sekitar 20% lah. Kebanyakan siswa ya karena pengaruh HP tidak ada. Iya. Jadi orang tua juga belum memahami kondisi ini. Jadi ketika kemarin kita di awal pembicaraan kita rapat itu ada sanggahan, sentuhan juga dari para guru karena tadi saya bilang guru-guru yang terdekat dengan mereka mempertanyakan Pak komitenya bagaimana gitu. Iya. Nah, kami punya surat edaran yang dari Dispenda itu Iya. untuk melakukan peringanan komite karena mereka berpikir tidak KBM. Ternyata begitu mereka kita akan tampung, kemudian kita rapatkan dengan komite, ada tidak keluhannya. Karena keluhan itu harus dilayani. Iya. Nah, jadi keluhan itu kita akan layani berapa lama dia nggak akan berkomite. Tapi dari catatan komite minta harus ada surat keterangan dari desa. Karena yang punya masyarakat desa. Iya. Siswa sekolah, orang tua yang membiayai. Nah, gitu. Ternyata ketika bagi rapot, mereka baru sadar ternyata ada pembelajaran gitu. Oh Pak ada pelajaran, iya. Itu saya masih punya komite. Jadi kemarin pas bagian rapot hampir semua siswa orang tua baru komite semua. Semua di mana? Ya, mereka saya kira nggak ada Pak, ada bu semuanya. Ini contohnya bukunya nggak bikin tugasnya namanya. Oh ibu saya nggak ada HP sama sekali. Iya. Jadi orang tua nggak kenal ada HP, anak pun juga tidak mencari di kawan-kawan. Jadi ya kalau punya dia kumpul semua. Masalah. Ini nanti penerimaan ini tentu jumlah siswa akan bertambah walaupun separuh sudah keluar. Bagaimana dari pihak sekolah mengatur sistem rombelnya? Rombelnya, ya. Yang jelas kita akan bagi mereka dalam bentuk penilaian pertama. Ada minat bakat yang mereka buat. Nah, hari ini kan sebenarnya kami sudah menganggarkan ke komite tahun lalu ya di Desember kemarin ketika RKS dibuat itu kami akan melakukan tes psikotes untuk mereka. Ternyata karena wabah pandemi ini kami disuruh minta merubah RKS semua, naskah semua secara online. Ini kita rubah. Sehingga nggak bisa dilakukan secara manual. Itu yang mendatangkan LPM dari undang untuk mereka tes. Nah, itu kan setengahnya dibiayai oleh bos, setengahnya oleh orang tua. Sampai dapat, tapi dengan kalau itu dilakukan itu sampai dia punya EQ, sampai dia punya pelayanan sek ada semua sama psikotes itu.
Tapi karena ini akhirnya kami batalkan. Nah kami ambil proses nilai mereka, nilai yang terbesar, sekaligus juga dengan menggunakan biasanya belangko. Ketika jumlah sudah ada, kemudian kita melakukan MOS ini juga mungkin tidak semuanya, ya. Kita bisa lakukan secara daring juga di mereka, ya. Tapi persoalannya ini pasti online gitu. Sifatnya materi. Ya materinya itu. Tapi kalau untuk fisik ini tidak sama sekali. Begitu. Materi-materi kalau tidak mungkin kita bagi secara manual dari materi-materi yang dibuat dalam bentuk ringkasan itu. Dia bahan ajar lah istilahnya. Bahan ajar gambar mereka termasuk ini. Dibagi pada mereka. Sehingga nanti ketika mereka sudah kenal ini apa istilahnya letak posisi gedung, kan tujuannya begitu kan, ini WC-nya, ini lab-nya, ini perusahaan tahu memang terkenal, terus nah baru kita bagi dalam mereka minat bakat kita. Sampai ke IPA sampai ke IPS. Biasanya kita lebih banyak ke IPS. Tapi ada yang orang tua minta saya mau lebih banyak ke IPA Pak. Nah kita tidak batasi, tapi kita lihat dulu kemampuannya, daya tampungnya dulu. Nah, kalau memang dia memungkinkan, dia mau pindah, komitmen. Karena IPA-nya agak berbeda pola belajarnya dan IPS. Nah komitmen itu harus dipegang oleh orang tua, kita harus pegang. Sehingga ketika dia selama KBM di sini, tidak ada keluhan lagi seperti itu. Tapi ada juga yang memang nilainya bagus dan nggak mau ke IPA, nggak mau ke IPS, ada. Hobi aja. Iya, ya, karena minatnya seperti itu. Kan pasti anak seperti ini kan juga persaingannya kan tinggi sekali. Nah, pendekatan dari IPA dan IPS juga kan beda kan. IPS itu sifatnya dia teori, tinggal kita jelaskan sedikit, kasih mereka kerja, mereka kerja. Tapi kalau IPS ya temani mereka, pelan-pelan mereka. Karena pola belajar itu seperti itu mereka. Mungkin dampak dari COVID ini, walaupun nanti new normal nanti, tapi apakah kira-kira ada batasan penerimaan atau tidak? Sampai sejauh ini kita belum bisa terima melakukan pembatasan. Ya, karena kita terus terang akibat zonasi yang ada di kota, kita memperoleh imbas dari bawah, dari Kota Kupang, baik itu dari Belo, Sikumana maupun dari sebagian besar di Kolhua. Kita terima. Tapi sampai sebagian besar kita terima adalah masyarakat sini pun juga semuanya. Nah di sini pun juga kita nggak bisa batasi karena ada 2 sekolah. SMA 1 dan SMA 2. Ya seberapa yang kita terima itulah dia. Tidak dibatasi. Iya, tidak dibatasi. Yang penting daya tampung. Kita kemarin laporkan ke dinas yang layak kita gunakan itu 3 kelas yang keluar kemarin. 3 kelas pun kita terima. Tapi sebenarnya kita punya gedung darurat yang selama ini kita gunakan sebelum itu. Makanya kami pertanyakan, bisa tidak dia bilang, ya kalau memang mungkin hal itu kenapa tidak? Yang penting Pak menjamin dia punya fasilitasnya ada, saya bilang ada kursi-kursi yang lebih, kita pakai, kita atur rapi mereka semua. Begitu semuanya. Jadi sampai saat ini pembatasan tidak sama sekali. Animonya masih tinggi. Kalau di Kota Kupang ya pembatasan semua. Harus pembatasan. Zonasinya harus ya. Nah, besok juga besok itu kita dalam komite mau menanyakan tentang bagaimana akibat pandemi ini kan ya tadi kan sudah kan ada BLT, ada KIP, ada KIS, ada PKH semua yang akhirnya orang tua bayar komite tahu ada kegiatan. Tapi kami tetap membuka peluang bagi mereka untuk keringanan.